Setiap malam saat kota mulai sepi dan lampu-lampu rumah satu persatu padam, hanya satu tempat yang tetap terang di ujung jalan sempit itu. Lampu neonnya berwarna biru pucat, berkedip pelan seolah kelelahan namun tak pernah benar-benar mati. Dari kejauhan suara dengung mesin cuci terdengar konstan, tidak cepat, tidak lambat, seperti detak jantung yang dipaksa terus berdetak. Anehnya, suara itu tetap terdengar bahkan ketika tidak ada satupun kendaraan melintas dan tidak ada satupun manusia di dalamnya. Laundry 24 jam itu selalu hidup, bahkan saat seharusnya semua telah tertidur. Pemilik laundry tersebut dikenal sebagai pria pendiam yang hampir tidak pernah meninggalkan tokonya. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan wajahnya tampak seperti seseorang yang sudah terlalu lama tidak terpapar matahari. Pakaian yang ia kenakan selalu sama, bersih namun terasa dingin saat dipandang, seolah dicuci berulang kali tanpa pernah benar-benar kering. Laundry itu sendiri sempit, dipenuhi deretan mesin cuci tua dan beberapa mesin baru yang terlihat terlalu modern untuk lingkungan sekitar. Lantainya selalu basah, memantulkan cahaya lampu neon hingga membentuk bayangan-bayangan panjang yang tak wajar. Di sudut ruangan, sebuah jam dinding tergantung miring. Jarumnya berhenti pada waktu yang sama setiap hari. Di bagian belakang terdapat sebuah pintu kecil tanpa tanda apapun. Pintu itu selalu tertutup rapat dan tak pernah terlihat dibuka di hadapan siapapun. Pada awalnya, pelanggan tidak menyadari ada yang salah. Mereka hanya merasakan keanehan kecil yang mudah diabaikan. Pakaian yang selesai dicuci terkadang terasa lebih berat dari seharusnya. Aroma bersihnya bercampur bau lembab yang asing, seperti kain yang lama terendam di tempat gelap. Beberapa pelanggan merasa seolah ada yang memperhatikan mereka dari balik pantulan kaca mesin. Bayangan mereka sendiri tampak terlambat bergerak, sepersekian detik tidak selaras. Namun semua itu dianggap hanya kelelahan atau sugesti karena datang terlalu malam. Hingga suatu malam, satu mesin cuci berhenti berputar tanpa sebab. Dengungnya terputus mendadak, meninggalkan keheningan yang terasa terlalu tebal. Mesin itu tidak pernah digunakan lagi. Keesokan harinya, mesin tersebut telah ditutup kain hitam dan dipindahkan ke ruangan belakang. Tak ada yang bertanya, tak ada yang menjawab. Sejak malam itu, kejadian aneh semakin sering terjadi. Mesin-mesin lain mulai bergetar meski kosong. Air menetes dari pintu mesin yang tertutup rapat. Lantai laundry semakin sering basah meski tidak ada cucian yang berlangsung. Warga sekitar mulai menyadari sesuatu yang lebih mengganggu. Beberapa orang yang terakhir terlihat memasuki laundry pada tengah malam tidak pernah terlihat lagi. Tidak ada laporan resmi, tidak ada pencarian besar-besaran. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya nyaris tak diperhatikan siapapun. Setiap kali seseorang menghilang, satu mesin baru muncul keesokan harinya. Mesin itu selalu terlihat lebih bersih, lebih mengilap, dan berputar dengan suara yang jauh lebih halus, seolah puas. Pemilik laundry tampak semakin kurus. Matanya cekung, gerakannya melambat, namun ia tak pernah menutup tempat usahanya. Laundry itu tetap buka 24 jam, seolah ada sesuatu yang harus terus diberi makan. Pada suatu malam hujan lebat, listrik di seluruh kawasan padam. Jalanan gelap, rumah-rumah tenggelam dalam bayangan. Namun laundry itu tetap terang. Lampu neonnya menyala lebih tajam dari biasanya, memantul di genangan air seperti pintu masuk ke tempat yang tidak seharusnya ada. Di dalam semua mesin berputar bersamaan meski tidak satu pun terlihat berisi cucian. Dengungnya menyatu, membentuk suara rendah yang menekan telinga. Salah satu mesin tiba-tiba bergetar lebih keras, pintunya berusaha terbuka dari dalam. Pemilik laundry berdiri di tengah ruangan, tubuhnya gemetar, napasnya berat. Mesin itu akhirnya berhenti dengan suara keras. Saat pintunya terbuka, udara dingin menyembur keluar, disertai bau lembab yang begitu pekat hingga terasa menempel di dinding. Malam itu, pintu kecil di belakang terbuka sepenuhnya untuk pertama kalinya. Tak ada yang melihat apa yang masuk ke sana. Namun setelah pintu itu tertutup, semua mesin kembali berputar normal.
Dengungnya kini stabil, tenang, dan utuh. Keesokan paginya warga menemukan laundry itu tetap terbuka. Lampu neon masih menyala, mesin-mesin masih berputar, namun pemiliknya tidak ada. Meja kasir kosong, seolah tak pernah dijaga siapapun. Hari demi hari berlalu, dan tak ada lagi orang yang menghilang. Laundry itu berjalan dengan sempurna, tidak ada mesin yang rusak, tidak ada suara aneh, bau lembab pun perlahan menghilang. Namun pada malam tertentu, jika seseorang berdiri cukup lama di depan mesin yang paling baru, pantulan kaca akan menunjukkan sesuatu yang janggal. Bayangan seorang pria kurus berdiri diam di dalamnya, menyatu dengan putaran air dan kain. Laundry itu tidak lagi membutuhkan tumbal dari luar, karena pemiliknya telah menjadi bagian terakhir yang membuat mesin-mesin itu terus hidup.